Dimana dalam cerita kali ini, sebelum Reddington memberikan kasusnya kepada FBI, kita pun diperlihatkan pemilik bank tersebut, yaitu pria ini yang bernama Harris Gramercy. Dan di sini Harris sedang menjelaskan kepada dua kriminal ini tentang bagaimana sistem keamanan bank yang dimilikinya. Dan setelah dua kriminal ini setuju untuk membuka rekening di bank milik Harris ini, selagi dua pria ini menunggu Harris menyiapkan rekening untuknya, kita pun diperlihatkan protokol pembukaan rekening bank yang kebanyakan digunakan para penjahat, termasuk Raymond Reddington. Dan mengapa FBI tidak bisa melacak atau mendapatkan informasi tentang bank milik Harris ini? Dimana itu semua disebabkan bank milik Harris ada di udara yang selalu berpindah-pindah dari satu titik ke titik lainnya. Dan bahkan Harris memiliki beberapa pesawat, tapi pusatnya tetap ada di pesawat yang digunakan oleh Harris ini. Dan itulah sosok yang akan menjadi blacklist kali ini. So far is absolutely remarkable. Mirza has worked wonders for you, Wicha. Sementara untuk Reddington, terlihat Wicha pun kondisinya sudah baikan dan katanya dia ingin bekerja lagi dan ikut bersama Reddington. Tapi Reddington yang mendengar hal itu menyarankan untuk tetap stay di sini saja bersama Mirza sampai Wicha benar-benar pulih. Dan tak lama setelah ini, setelah Marvin datang untuk menemui Reddington, Mirza dan Wicha pun memberi waktu untuk Marvin menjelaskan kepada Reddington informasi yang didapatkannya. Dimana di sini setelah Reddington ada memerintahkannya masalah rekening Asylum Bank, Marvin menyampaikan kepada Reddington bahwa memang benar rekening Reddington lah yang digunakan untuk membayar Tyson, Reginald Cole, dan termasuk pria yang sudah membunuh istri Tyson ini. Tapi tentu saja untuk mendapatkan nama yang sudah mengakses rekening milik Reddington, hanya Harris Gramercy lah yang dapat memberikan informasi tersebut. Dan untuk kali itu Reddington pun menjelaskan rencananya kepada Dembe di sini yang tujuannya agar mendapatkan nama tentang orang yang sudah mengakses rekening milik Reddington. Dan setelah Dembe kembali ke Blackset dan menjelaskan rencana Reddington, Aram pun mengutus Donald dan Dembe saja untuk pergi membantu Reddington. Sementara untuk Agent Park, akibat sakit kepala yang sering dialami oleh Agent Park yang saya sengaja skip adegannya, jadi untuk sementara Agent Park hanya boleh bertugas di kantor saja. They're revoking your field status due to medical liabilities. Dimana setelah Reddington berhasil menemui Harris dan menjelaskan situasinya, meski Reddington hanya ingin mengetahui nama orang yang sudah mengakses rekening miliknya sendiri, Harris tidak bisa memberikan dengan alasan yang disampaikannya. Tapi tentu saja Reddington yang memang tahu penolakan ini akan terjadi meminta bantuan FBI, dimana dengan wewenang yang Aram miliki, Aram pun menghubungi Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat, dan dengan alasan-alasan yang disampaikannya, Aram pun berhasil mendaratkan paksa pesawat yang saat ini dinaiki oleh Reddington. Karena jika tidak, jet tempur Amerika akan segera menembak pesawat Harris ini. Dan setelah pesawatnya mendarat, giliran Donald yang melakukan sandiwaranya. Dimana di sini alasan Donald sebetulnya adalah hanya untuk memeriksa saja. Tapi di sini Donald seolah-olah menemukan buronan internasional, yaitu Raymond Reddington, yang padahal ini semua sudah direncanakan. I know who you are. You're Raymond Reddington. Redmond Rillington? Who's he talking about? Me? I don't know that. Dan akibat hal inilah FBI mendapatkan alasan untuk menahan Harris Gramercy ini dan membawanya pergi dari atas pesawatnya, yang dimana Harris dan Reddington dibawa ke sel penahanan yang memang sudah disiapkan oleh Reddington untuk sandiwara yang telah dibuatnya. Dan saat ini Dembe dan Donald juga sedang menunggu di dalam mobil yang tidak jauh dari pintu depan Reddington dan Harris berada. Dan di sini Reddington menyampaikan kepada Harris bahwa dia bisa mengeluarkan mereka dalam masalah ini jika Harris mau memberinya nama tentang orang yang sudah mengakses rekening milik Reddington. Dan akibat mendengar hal inilah, Harris jadi mengetahui bahwa semua ini hanyalah
akal-akalan Reddington saja. Dan untuk hal itu, Harris tetap tidak akan memberikan nama yang diinginkan oleh Reddington. Di mana Reddington yang kembali mendapatkan penolakan akhirnya menembak Harris dengan 1 kali tembakan. Go to hell. Yang membuat Harris bisa diselamatkan jika dia cepat mendapatkan perawatan. Dan untuk hal itu, Reddington ingin Harris segera memberi nama yang diinginkan oleh Reddington jika Harris masih sayang dengan nyawanya. Dan akibat hal inilah, Harris yang sudah tidak punya pilihan lagi terpaksa menyetujui keinginan Reddington. Dimana setelah Harris menelpon anak buahnya dan meminta mengecekkan riwayat transaksi di rekening milik Reddington, Harris pun mendapatkan nama bahwa yang mengakses rekening milik Reddington. Dari data tersebut, Harris mengetahui bahwa yang mengaksesnya ternyata adalah Heidi Hawkins. Eddie? That can't be. Numbers don't lie. Mengetahui hal tersebut, Reddington pun segera pergi melalui pintu belakang, yang membuat Reddington cukup terkejut karena Witcher ternyata telah mengikutinya. Yang padahal Reddington memintanya untuk beristirahat saja, namun Witcher yang tidak bisa membiarkan Reddington pergi sendiri mendapatkan kesempatan untuk pergi ketika Mirce saudarinya sedang keluar untuk membeli sesuatu, dan itulah alasannya mengapa dia bisa pergi lalu mendatangi Reddington. Sementara untuk Dembe dan Donald, setelah mereka memanggilkan ambulan untuk Harris yang sudah sekarat ini, Dembe dan Donald yang tahu jika Reddington sampai membunuh Heidi, maka mereka tak bisa membuktikan bahwa Cooper tidak bersalah atas pembunuhan Doc Coster, akhirnya segera pergi juga berharap bisa mendapatkan Heidi sebelum Reddington mendapatkannya. Dan dalam perjalanan Dembe dan Donald, Dembe yang tahu lokasi apartemen mewah Heidi menjelaskan kepada Aram situasinya, yang intinya Dembe ingin Aram segera mengirimkan helikopter ke atap gedung tempat Heidi itu tinggal, karena Dembe akan berusaha menghubungi Heidi dan menjelaskan situasinya. Yang pada akhirnya setelah Reddington dan Witcher tiba di kediaman Heidi, mereka terlambat beberapa menit saja karena Dembe berhasil menghubungi Heidi lebih dulu dan memberi instruksi kepada Heidi ini. Hingga akhirnya setelah Heidi sudah bersama Donald dan Dembe, Heidi pun akhirnya mengetahui bahwa Reddington ternyata ingin membunuhnya dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh Dembe kepadanya. Namun Heidi menegaskan bahwa dia tidak mungkin melakukan hal seperti yang dituduhkan kepadanya, apalagi sampai membunuh Agent King, orang yang Heidi tahu adalah orang yang paling disayangi oleh Reddington. Dan dalam perjalanan Donald Dembe membawa Heidi, Reddington yang tahu Heidi pasti bersama Dembe menghubungi Dembe dan menyampaikan untuk menyerahkan Heidi kepadanya. Namun Dembe yang mendengar hal itu menyampaikan bahwa dia ingin Reddington berpikir dulu dengan tenang, karena jika Heidi sampai tewas sebelum membuktikan Cooper tidak bersalah, maka itu akan membuat Cooper mendekam di penjara. Dan di sini Reddington yang paham itu pun menceritakan sebuah cerita kepada Dembe, yang intinya dari cerita tersebut Reddington hanya ingin membuang waktu Dembe sampai Reddington bisa mengejar Dembe dan melakukan hal ini. We caught up with you. Yang dimana akibat tabrakan inilah yang untungnya tidak ada memakan korban jiwa, Reddington pun akhirnya berhasil membawa Heidi untuk pergi bersamanya. Namun apakah yang akan dilakukan oleh Reddington kepada Heidi ini? Dimana untuk hal itu, sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya, karena kita akan ke sisi Cooper terlebih dahulu, yang saat ini menemui pria yang kita ketahui telah disewa untuk membunuh istri dari Tyson LaCroix. Dan sebelumnya, pria ini tidak mau buka mulut tentang siapa yang sudah menyewanya. Namun di sini, Cooper mengancam dengan sesuatu yang dimilikinya, yang akhirnya membuat pria ini memberitahu Cooper yang sebenarnya, bahwa memang benar dia tidak tahu siapa yang sudah menyewanya. Tapi yang jelas tugasnya setelah dia membunuh istri dari Tyson, pria ini diperintahkan untuk membakar habis rumah Tyson yang
dimulai dari meja kantor Tyson. Tapi dia jadi tidak bisa melakukannya karena Cooper telah menangkapnya sebelum dia melakukannya. Mengetahui hal tersebut, Cooper yang sudah menyita semua barang-barang yang ada di rumah Tyson menyampaikan kepada Agent Park dan Aram untuk fokus memeriksa barang yang hanya ada di ruangan atau di meja kerja Tyson. Dan dari barang-barang yang ada di meja kerja Tyson ditemukan banyak koleksi DVD film. Namun ketika Agent Park memeriksa satu koleksi film Tyson, ditemukan salah satunya tidak sesuai dengan isinya. Yang dimana setelah Aram memeriksa DVD tersebut, ditemukan semacam catatan pembayaran digital, dan dari sepengetahuan mereka, Tyson dan Reginald Cole ada terlibat pemerasan terhadap warga sipil. Dan catatan pembayaran digital yang mereka temukan ini mungkin saja adalah bagian dari hal tersebut. Namun untuk mengkonfirmasinya, Cooper pun menyarankan untuk melihat dua nama teratas yang paling banyak menerima uang. Dan dari dua nama ini, ternyata dua orang tersebut adalah dua pengacara yang satu kantor dengan Tyson LaCroix. Dan akibat mengetahui hal itu, Cooper dan Aram pun berencana untuk menjemput kedua orang tersebut untuk menginterogasinya. Dan di sini Agent Park yang melihat Aram dan Cooper ingin pergi menyampaikan bahwa dia ingin ikut juga bersama Cooper dan Aram karena Agent Park merasa dia tidak cocok dengan pekerjaan kantornya dan lebih senang untuk terjun ke lapangan saja. Namun Aram yang tak ingin melanggar peraturan biro meminta maaf kepada Agent Park karena dia tidak bisa mengizinkan Agent Park terjun ke lapangan untuk saat ini. Sorry, Lena, but Sementara untuk Reddington yang masih di dalam perjalanannya kembali ke Washington DC bersama Hedy dan Witcha, Marvin pun memberitahu Reddington bahwa Harris Gramercy tewas ketika di meja operasi. Dan kata Marvin, ini akan menjadi masalah untuk mereka disebabkan klien-klien Harris mengetahui Reddington ada bertemu dengannya dan pastinya klien-kliennya akan membalas dendam kepada Reddington ini. Namun Reddington yang mendengar hal itu menyampaikan untuk tidak memikirkan itu sekarang karena yang terpenting saat ini adalah Reddington sudah menemukan pengkhianatnya, yaitu Hedy ini. Marvin yang mendengar hal itu pun menyampaikan bahwa dia juga telah melakukan penyelidikannya dan Marvin akan membawa seseorang untuk bertemu Reddington agar Reddington bisa mendengar sendiri dari mulut orang yang akan dibawa oleh Marvin untuk menemui Reddington jika Reddington sudah sampai di Washington DC. Dan di sini setelah Reddington menutup teleponnya, Hedy pun ingin menjelaskan kepada Reddington bahwa dia bukanlah pengkhianat. Namun Reddington yang sudah merasa lelah hari ini meminta Hedy untuk diam saja karena Reddington ingin beristirahat sejenak. So please, do me a favor. I'm tired. Dengan hal tersebut, Witcha pun melakukan sesuatu yang membuat Hedy jadi tidak sadarkan diri. Kembali ke Cooper, setelah Cooper menginterogasi dua pengacara ini, Cooper mendapatkan petunjuk bahwa ide-ide brilian pemerasan yang dilakukan Tyson dan dua pengacara ini ternyata adalah ide dari seseorang yang mereka kenal sebagai Claudius. Namun mereka berdua tidak pernah melihat sosok Claudius tersebut karena mereka berhubungan hanya melalui email yang tidak dapat dilacak dan hanya informasi itu yang bisa diberikan kedua orang ini. Dan setelah Cooper selesai dengan keduanya, Cooper yang mendapatkan kabar dari Demi dan Doyle tentang apa yang mereka alami menghubungi Reddington yang terlihat sudah sampai di Washington DC. Dan di sini dengan nada kesal Cooper menyampaikan bahwa jika Reddington membunuh Hedy, maka hilanglah kesempatan Cooper untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, termasuk cara menemukan sang dalang yang diketahui Cooper bernama Claudius. Namun Reddington yang mendengar hal itu menyampaikan
bahwa dia tidak bisa menyerahkan Heidi dan membiarkan Heidi bersaksi di sidang terbuka. Karena itu akan menjadi masalah untuk organisasi Reddington. Dan untuk hal itu, Reddington akan melakukan sidangnya sendiri. Tapi Reddington meminta Cooper untuk tenang saja karena Reddington memastikan dia akan mendapatkan jawaban agar Cooper tidak mendekam di penjara. Agent Park. Dan di sini setelah Reddington menutup teleponnya, Reddington pun bertanya mengapa Agent Park ada di sini. Yang ternyata Agent Park datang menemui Reddington bukan untuk membawa Heidi, melainkan meminta pekerjaan atau apapun itu yang dapat membuatnya sibuk di lapangan. Karena Agent Park merasa dia sudah tidak dipedulikan lagi oleh FBI. Namun Reddington yang mendengar hal itu menyampaikan bahwa dia memahami apa yang sudah terjadi kepada Agent Park. Tapi untuk saat ini Reddington menyampaikan bahwa tidak ada pekerjaan yang bisa diberikannya kepada Agent Park. Karena untuk saat ini Reddington terlalu sibuk untuk menyelesaikan masalahnya. Dan untuk hal itu Reddington menyarankan untuk pulang saja. Namun yang menarik di sini adalah akibat kambuhnya sakit kepala Agent Park dan gelas yang terjatuh, Reddington telah menyadari sesuatu. Namun apakah itu? Gimana untuk hal tersebut? Sebaiknya kita tunggu saja di scene yang akan mengungkapkannya. Karena tak lama setelah Agent Park pergi dan Heidi juga sudah sadarkan diri, Reddington memberi kesempatan Heidi untuk berbicara sebelum Marvin datang bersama seseorang. Yang dimana di sini Heidi pun mengungkapkan bahwa dia tidak mungkin mengkhianati Reddington dengan alasan-alasan yang disampaikannya. Terlebih, bagaimana mungkin Heidi bisa merencanakan sedemikian mungkin yang menurutnya sangat mustahil dilakukan oleh seorang Heidi. Tapi setelah Marvin datang bersama pria yang diketahui adalah salah satu pedagang senjata, pria ini menyampaikan kepada Reddington bahwa Heidi ada mendatangnya 3 tahun yang lalu, yang katanya Heidi saat itu menyampaikan kepada pria ini bahwa Heidi mencari peluang kerja di tempat lain akibat sudah muak berada di organisasi Reddington. Dan saat itu Heidi juga menunjukkan kepada pria ini bagaimana caranya dia mengatur pembukuan di dalam bisnis Reddington. Dimana Heidi yang mendengar hal itu pun mengakui semuanya bahwa memang benar dia telah melakukannya. Namun dia melakukan hal tersebut karena dia merasa diabaikan dan Reddington juga tidak pernah menganggap Heidi ini istimewa. Jadi itulah alasannya dia berburu pekerjaan. Tapi haruskah dia dibunuh karena ingin pekerjaan yang lebih baik? Should I be killed for wanting a better job? Di mana Reddington yang mendengar hal itu pun berterima kasih kepada pria ini dan memintanya untuk pergi dari tempat ini. Dan setelah pria itu pergi, Reddington yang tahu Heidi sudah tidak bisa menyangkal lagi melakukan perpisahan dengan Heidi, lalu meminta Witcher untuk membawa Heidi ke belakang untuk mengeksekusi Heidi dengan 1 kali tembakan saja. Sementara untuk Reddington, dia pun menyampaikan kepada Marvin bahwa dia harus segera menyelesaikan masalah klien-klien Harris yang menurutnya akan membalas dendam kepada Reddington atas kematian Harris. Dan untuk hal itu, Reddington yang tahu sebagian besar klien Harris ada di Latvia meminta Marvin untuk ikut bersamanya melakukan pertemuan dengan klien-klien Harris itu. Hingga akhirnya sebelum mereka pergi dari tempat ini menuju jet pribadi Reddington, Marvin, Reddington maupun kita diperdengarkan suara tembakan yang bisa kita konfirmasikan tembakan tersebutlah yang sudah menghabisi nyawa Heidi, salah satu aset Reddington. Dan selagi Marvin, Reddington dan Witcher menuju jet pribadi Reddington untuk terbang ke Latvia, kita akan ke sisi Cooper terlebih dahulu yang saat ini masih memeriksa tentang koleksi DVD milik Tyson LaCroix. Dimana setelah Agent Park tiba yang kita ketahui habis menemui Reddington, Aram pun memberikan sebagian koleksi DVD milik Tyson LaCroix untuk diperiksa lagi. Dan akibat Agent Park inilah, setelah Agent Park melihat video pernikahan Tyson dan istrinya yang terjadi dahulu kala, mereka pun akhirnya mengetahui
bahwa pengkhianat sesungguhnya atau dalang yang sudah menjebaknya ternyata adalah Marvin Gerard. Karena dari video tersebut, Marvin diketahui adalah sahabat dari Tyson LaCroix. Itu di lain sisi, Reddington yang sudah bersama Marvin di dalam jet pribadinya tapi belum melakukan penerbangan setelah Cooper menghubunginya dan menjelaskan tentang Marvin Gerard dari video yang ditemukannya. Setelah Reddington mendapatkan konfirmasi tersebut dan menutup teleponnya, Marvin pun terlihat sangat terkejut karena Heidi ternyata masih hidup dan baik-baik saja. Dan di sini Marvin yang sudah tidak bisa mengelak lagi akhirnya menjelaskan alasannya mengapa dia melakukan semuanya. Di mana Marvin menyampaikan kepada Reddington dengan berkata bahwa Marvin lah yang paling setia kepada Reddington dan selalu setia. Tapi Marvin menegaskan dia tidak pernah bersumpah setia kepada Agent King. Dia juga tidak pernah merahasiakan bahwa dia tidak percaya dengan Agent King. Dan bagi Marvin, Agent King tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk mengambil alih kerajaan kriminal milik Reddington. Namun Marvin menegaskan semua yang dilakukannya adalah demi kebaikan kerajaan kriminal Reddington. Karena setelah kematian Agent King dan Reddington pergi, Marvin lah yang telah mengelolanya sebaik mungkin. Dan ketika Reddington kembali, Marvin pikir Reddington sudah melupakan masalah Agent King. Tapi nyatanya Reddington malah bertekad menyelidiki penyebab kematian Agent King. Dan Marvin yang tak bisa membiarkan hal itu akhirnya berusaha semampunya untuk menghentikan Reddington, yaitu dengan menyerang uang milik Reddington, menjebak Cooper, dan bahkan Marvin sampai harus membunuh temannya sendiri yang kita tahu itu adalah Tyson LaCroix. Tapi semuanya berakhir dengan kegagalan, termasuk mengambing hitamkan Heidi ini. Dan begitulah cerita yang disampaikan oleh Marvin Gerard ini. Namun yang membuat Marvin bingung adalah bagaimana Reddington bisa mengetahuinya. Dan Reddington yang mendengar itu pun menjawab dengan berkata bahwa dia sebetulnya tidak tahu meskipun Reddington sudah memikirkannya berulang kali. Namun Reddington sangat ingat hari di mana hari kematian Agent King. Reddington bahkan sampai ingat pakaiannya, aroma hujan di udara hari itu, dan bahkan kata-kata terakhir yang diucapkan Agent King, lalu tatapan matanya pada saat itu, yang intinya semuanya. Tapi ada satu yang Reddington lupakan, yaitu sakit kepala Agent King. Dan Reddington kemudian teringat setelah melihat sakit kepala Agent Park tadi dan gelas yang pecah. Disitulah Reddington kemudian sadar bahwa Marvin lah yang sudah mengkhianatinya. Karena di hari kematian Agent King, Reddington ada datang bersama Agent King ke kantor Marvin Gerard untuk menandatangani perpindahan saham. Dan saat itu Agent King meminum kopi dan Reddington meminum teh, yang membuat Agent King langsung mengalami sakit kepala. Dan akibat hal itulah Marvin sengaja memberikan obat yang padahal adalah sebuah pelacak. Dan begitulah ceritanya bagaimana Reddington bisa mengetahui Marvin lah yang telah mengkhianatinya. Namun Marvin yang masih bingung bertanya, jika memang Reddington sudah mengetahuinya dari tadi, mengapa Reddington harus bersandiwara melakukan pembunuhan Heidi? Apa alasan Reddington melakukan hal tersebut? Dimana untuk hal itu Reddington menyampaikan bahwa dia hanya ingin membuat Marvin merasa aman agar mau naik ke pesawat ini. Yang dengan itu Reddington memiliki waktu untuk memeriksa kantor Marvin dan mengecek semuanya, dan juga waktu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan oleh Reddington kepada Marvin Gerard ini. Tapi ternyata sebelum Marvin ini mendatangi Reddington, Marvin yang tidak tahu apakah dia akan aman ternyata menyiapkan rencana asuransi, yaitu jika dalam 2 menit ke depan Marvin tidak ada memberi kabar kepada anak buahnya bahwa dia baik-baik saja, maka sudah bisa dipastikan Mirce akan menjadi korbannya. Dan untuk hal itu Marvin ingin Reddington membiarkannya turun
dari pesawat ini jika Reddington tak ingin Mirce yang menjadi korbannya. Witch yang mendengar itu pun segera memberikan bagiannya kepada Marvin ini. Tapi akibat nyawa Mirce sedang dalam bahaya, mau tidak mau Reddington pun terpaksa membiarkan Marvin pergi untuk saat ini. May the best man win, old friend. Good luck, Claudius. Namun apakah yang akan Reddington lakukan selanjutnya setelah terpaksa membiarkan Marvin pergi? Gimana untuk hal itu? Kita hanya bisa mengetahuinya di cerita selanjutnya karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku membawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Reddington. Assalamualaikum. Reach up! Kill her! May the best man win, old friend. Good luck, Claudius.